Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu program dengan menggunakan instruksi runtun atau sekuensial atau dengan instruksi pilihan. Nanti ada di bawah di bab 6 ada instruksi pilihan. Ya, dalam hal ini untuk yang pertama kita akan mengenal instruksi pilihan if then. Nah, jadi kalau kita scroll, kita lihat nanti akan ada instruksi pilihan if then. Jadi kita awali dulu dengan mengenal sekuensial. Ini artinya instruksi yang akan dijalankan secara bertahap atau secara runtun, mulai baris pertama, baris kedua, berikutnya sampai dengan baris terakhir. Nah, ini kita copy dulu untuk contohnya. Kemudian kita pindah. Kita paste di sini, edit agar muncul window editor kita untuk Nah, baris pertama yang akan dikerjakan adalah CLC, yaitu untuk menghapus ini. Kemudian baris kedua data, karena di sini ada tanda persen, jadi dia tidak akan dibaca, hanya untuk keterangan bagi pengguna atau kita sebagai pengguna MATLAB untuk mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian variabel X diberi nilai 10, variabel Y diberi 15. Tahap berikutnya adalah pada baris keempat ini proses pada baris kelima mencari nilai R dengan rumusnya X tambah Y dikurang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan tampilkan hasilnya. Kalau kita jalankan Nah, kita diminta disimpan dulu kuliah 4. Perhatikan setiap membuat nama file tidak boleh ada spasi, ya, langsung dikasih tahu peringatannya, tidak boleh ada diawali oleh angka. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada karakter-karakter tertentu seperti garis miring, tanda tanya, bintang, dan lain sebagainya. Jadi hanya boleh huruf dan angka, yang tidak boleh ada spasi. Boleh underscore, boleh underscore 4. Itu syarat untuk pemberian nama file MATLAB. Kemudian kita simpan. Langsung dieksekusi. Itu di kuliah 4. Nah, ada kesalahan pengetikan. CLC itu tidak boleh dengan huruf besar. Jadi langsung dikasih tahu. C, kemudian kita jalankan lagi. Langsung ditampilkan nilai R-nya 4. Di sini kita bisa lihat nilai R-nya ditampilkan 150, yaitu X tambah Y 10 tambah 15 dikurang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, kalau kita mau lihat jalannya langkah per langkah, kita tempatkan di sini. Nah, ini kita hapus dulu nilainya. CLC clear. Jadi nilai ini terhapus. Kemudian kita letakkan kursor di sini, boleh dimanapun. Ketika kita mau melihat langkah per langkah, baris per baris, kita bisa menggunakan tombol eksekusi yang step. Pertama kita klik, maka dia akan berada pada baris pertama. Ini ditunjukkan bahwa dia akan mengeksekusi pada baris pertama. Kita lanjutkan step CLC yang pertama dijalankan, kemudian dia kosong. Lihat
datanya tidak ini hanya dibaca, hanya dilewatin. Kemudian baris ketiga, kemudian X, nilai karena dia X dan Y-nya satu baris, maka dia nilai X-nya masuk. Kemudian baris prosesnya dilewatkan, baru akan dieksekusi nilai R-nya. Kita step. Nah, nilai R-nya sudah dikerjakan, instruksi R-nya sudah dikerjakan, sudah tersimpan di sini. Tapi pada baris ketujuh kita minta dia untuk menampilkan nilai R-nya, baru dia akan muncul. Jadi sequential instruction ini atau instruksi runtun dikerjakan secara baris per baris sampai dengan selesai. Nah, nanti untuk yang untuk pilihan dia ada kalanya berulang. Nanti akan kita lihat contoh pada contoh berikutnya. Oke, selesai. Maka kursornya berubah lagi ke posisi awal. Sekarang kita lihat lanjutan contohnya. Contoh kedua. Oke, contoh kedua. Kita copy. Copy. Kemudian kita pindah ke software. Paste. Nah, di sini ada dua program. Yang pertama untuk mencari nilai R, kemudian program berikutnya. Nah, kalau kita run, dia dua-duanya akan dijalankan dan nilai akhirnya R ini akan menggunakan nilai yang ada di sini, di bagian ini. Jadi, untuk menghindari dua program di jalan sekaligus, yang ini kita tutup, kita blok sampai dengan akhir, kemudian kita Ctrl R. Jadi, Ctrl R semua tertutup secara otomatis menampilkan tanda persen. Jadi ini bisa kita sembunyikan dulu. Jadi tidak bekerja di situ dan di sini. Nah, di sini kita lihat kalau ini kita run. Oke, kembali saya ingatkan bahwa apabila ada kesalahan, dia akan muncul keterangan pada baris berapa, kolom berapa. Ini bisa kita cari. Dia ada di sini. Kemudian kita ganti tanda petik karena copy tadi tanda petiknya berbeda format yang di PDF dengan yang di MATLAB. Jadi harus kita ketik ulang. Walaupun sama-sama tanda petik. Nah, kalau kita jalankan. Nah, di sini masih menunggu input. Input nilai A 10. Kemudian input nilai B 15. Kita enter. Maka langsung diselesaikan, langsung memunculkan nilai P-nya, outputnya, nilai Q-nya, nilai R-nya. P, Q, R. Oke, nah kalau sekarang kita lihat, walaupun kita letakkan kursornya di sini, kita mau lihat secara baris per baris, step, dia langsung akan melompat ke posisi 9 karena di sini yang ini semua tertutup. Oke, berikutnya step berikutnya masukkan nilai A ya. Ini posisinya di sini. Kita eksekusi, kemudian masukkan nilai A. Kemudian kita isi 12, enter. Maka berikutnya pada B, eksekusi, masukkan nilai B 20, enter. Maka muncul 14. Pada baris 14 dapat nilai P-nya tersimpan ke sini. Kemudian lanjut lagi. Nilai R-nya, nilai Q-nya sudah dilaksanakan. Sekarang pada posisi nilai R. Lanjut. Oke, sekarang
nilai R, nilai P, nilai Q sudah ada di sini. Kemudian dia akan kita tampilkan dengan perintah memanggil nilai P, nilai Q, nilai R. Satu-satu nilai P muncul di bawah, kemudian nilai Q muncul, kemudian nilai R muncul. Jadi begitu bagaimana sistem instruksi runtun bekerja. Oke, sekarang bagaimana contoh aplikasinya di dalam teknik bidang teknik ini, bukan di bidang teknik sebenarnya, masih fisika sederhana. Bagaimana menghitung luas segitiga? Oke. Rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi data yang diperlukan adalah data alas dan data tinggi. Dan output yang akan dikeluarkan adalah data luas. Nah, alas, tinggi. Nah, algoritmanya pertama mulai kita masukkan nilai alas dan nilai tinggi. Berikutnya prosesnya adalah perhitungan nilai luas, merupakan dari rumus setengah alas kali tinggi, baru luasnya didapat, berhenti. Nah, sekarang kita copy programnya. Ya, ini kembali kita tutup. Ini kita selesaikan dulu. Oke. Kita stop saja. Oh, ya hang. Oke. Restart lagi, bermasalah karena ini online. Oke, sambil menunggu, kita lihat. Nah, ini kira-kira programnya adalah program komputer untuk perhitungan luas segitiga. Yang pertama input data, input nilai alasnya, kemudian input nilai tingginya, baru berikutnya proses. Proses luas setengah alas kali tinggi, outputnya baru kita tampilkan outputnya. Oke, kita lihat apakah sudah jalan lagi. Ternyata belum. Oke. Ini kalau MATLAB menggunakan yang online tergantung dari jaringan kita. Oke. Kita pause dulu. Oke, ini ada masalah koneksi. Nanti kita. Jadi intinya adalah ini contohnya bisa dicoba, ya. Nanti tinggal di copy paste. Kemudian prosesnya yang pertama adalah kita kasih keterangan dia nama program yang kita tulis ini apa, kemudian input datanya, memberikan keterangan bahwa di situ adalah tahapan input data, memasukkan nilai input alas dan input tingginya, kemudian prosesnya, merupakan rumusnya, baru outputnya. Outputnya kalau kita hanya mengetikkan luas, maka yang akan ditampilkan adalah nilai luas saja. Tapi dengan menggunakan fprintf seperti ini, kita dapat menampilkan dalam format tertentu dan bisa menunjukkan keterangan yang kita tampilkan itu apa dan nilainya yang mana yang mau kita ambil. Ini adalah nilai luas yang ada dari sini yang akan ditampilkan.
Oke, nanti untuk ini bisa dicoba lagi yang energi kinetik, prinsipnya sama ya. Untuk mencari nilai energi kinetik, setengah mv kuadrat, massa kali kecepatan dikuadratkan. Prinsipnya sama. Untuk materi bagaimana menggunakan instruksi pilihan if then akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.